Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang end-to-end encryption. Waduh, topik yang berat sekali gitu ya. Topik yang dahsyat atau WhatsApp, WA end-to-end encryption. Jadi sebetulnya ceritanya ini itu didorong oleh pertanyaan, banyak pertanyaan orang yang apa ya, merasa gundah, gelisah, bingung dengan kebijakan Eee kebijakan, policy ya, kebijakan privacy policy WhatsApp yang terbaru. Kemudian bertanya-tanya apakah WhatsApp bisa menyadap, data kita, apakah WhatsApp bisa mengetahui pembicaraan kita, kalau kita ngobrol dengan orang lain, WhatsApp bisa tahu nggak, apakah itu bisa di-share ke orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Sesungguhnya WhatsApp itu sudah memiliki fitur end-to-end encryption. Nah, kemudian orang bingung, end-to-end encryption itu maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjelaskan ya. Sebentar, saya share, screen dulu untuk menunjukkan apa itu end-to-end encryption dengan contoh kasus ini adalah WhatsApp gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, sebagai contoh nih ya, sebagai contoh kita ada punya satu sesi, WA ya, sesi WhatsApp Messenger. Kemudian di sini di dalam pesannya, si pengguna itu menuliskan pesan yang isinya, "Ini pesan rahasia." Nah gitu ya, terus dikirimkan ke, lawan bicaranya. Nanti yang dituju, benar nggak nih ya, ini pesannya adalah ini pesan rahasia gitu. Sesungguhnya yang terjadi di si aplikasi WhatsApp-nya nih, WhatsApp ini aplikasinya akan mengubah pesan tersebut ya, mengacak pesan tersebut, ini prosesnya yang disebutnya, encryption ya. Mengacak sehingga nanti bentuknya kayak gini. Nah, sebetulnya di dalamnya itu dia menjadi, apa ya, kumpulan apa itu, karakter-karakter yang nggak jelas itu. U2, F besar, S, D, wah pokoknya gitu ya, gibberish yang kita tidak, paham ini sebenarnya apa sih isinya gitu ya. Nah, inilah yang dikirimkan oleh handphone kita ke handphone yang dituju. Jadi pesan teracak inilah ya, encrypted message ini, ciphertext-nya ini yang dikirimkan ke yang dituju. Jadi kalau, ada orang yang mau menyadap atau jaringan yang mau menyadap, operator yang menyadap, yang itu angka itu yang mau disadap sama operator gitu, ya. Nah, nanti di sisi penerima kayak gini, ya si aplikasi WhatsApp kita itu menerima kayak gini ya, bentuknya encrypted. Nah, oleh si program, WhatsApp ini di sisi penerima akan dikembalikan ke dalam bentuk semula ya, dalam bentuk aslinya menjadi seperti ini. Ini pesan rahasia. Tentunya yang acak-acak tadi itu disembunyikan ya, jadi kita nggak perlu tahu, apa ya, encrypted-nya sehingga membingungkan kita gitu ya. Jadi penerima akan mendapatkan pesan rahasia lagi. Jadi kalau kita balik ke atas, ini pesan rahasia yang dikirimkan, di sisi penerima akan bentuknya ini pesan rahasia juga, gitu ya. Nah, proses di dalamnya itu yang disebut end-to-end encryption. Kenapa disebut end-to-end? Karena dari satu end, dari satu sisi, dari pengirim, dan di sisi penerima itu dienkripsi, sehingga dia dikirimkan lewat jalur apapun gitu ya, lewat jalur operator lah, lewat jalur manapun gitu ya, jalur telepati mungkin gitu ya. Itu kalaupun disadap, yang disadap tuh yang kayak gitu tadi ya, yang kunci apa, kata-kata yang teks yang, ngaco-ngaco tadi gitu, ya. Sehingga, ini sebagai penutup ya, prinsipnya apa? Jadi pihak WhatsApp atau operator tidak dapat membaca pesan kita, karena pesan kita dilindungi oleh end-to-end encryption tadi. Data, hanya terbuka dalam bentuk aslinya, dalam bentuk plain text tadi ya, di kedua handphone, di handphone kita ya, dan handphone, pengirim dan handphone penerima.